Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Mujib Mubarok dari kelas 11 RPL 1. Di sini saya akan merangkum materi bahasa Inggris yang diajarkan oleh Pak Rizal. Pada pertemuan pertama, saya disuruh untuk memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris, dan saya juga diminta untuk membuat kalimat menggunakan bahasa Inggris mengenai kegiatan saya selama PKL. Pada pertemuan selanjutnya, Pak Rizal membawakan materi mengenai kata benda atau non. Non adalah kata yang menamai sesuatu seperti orang, tempat, benda, bahan ide, atau gagasan. Dalam sebuah kalimat, kata benda dapat berperan sebagai subjek, objek langsung, dan objek tidak langsung dari sebuah klausa, serta memungkinkan menjadi pelengkap subjek atau pelengkap objek. Salah satu ciri khas dari non adalah tidak dapat digabungkan dengan kata tidak. Adapun macam-macam non. 1. Proper noun. Kata benda yang digunakan untuk menyebut orang, tempat, atau benda secara spesifik disebut proper noun. 2. Common noun. Common noun atau kata benda umum adalah kata benda yang merujuk pada item, kelompok, atau tempat umum. 3. Singular noun. Kata benda yang satu ini adalah kata-kata yang digunakan untuk menyebut satu orang, tempat, binatang, burung, atau benda. Plural noun. 4. Plural noun. Kata benda yang satu ini mengacu pada sejumlah orang, tempat, hewan, atau benda. 5. Countable noun. Seperti namanya, countable noun adalah kata benda yang dapat dihitung atau diukur. 6. Uncountable noun. Uncountable noun adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Kategori benda ini mencakup kata benda konkret dan abstrak. 7. Concrete noun. Kata benda ini mengacu pada objek yang material dan dapat dirasakan oleh indera manusia. 8. Abstract noun. Berbanding terbalik dengan concrete noun, maka kata benda ini menjelaskan setiap entitas yang dapat dirasakan oleh panca indera tubuh manusia. Pada pertemuan selanjutnya, Pak Rizal membawakan materi mengenai kata kerja atau verb. Verb adalah sesuatu yang dilakukan oleh subjek atau orang. Pada pertemuan selanjutnya, Pak Rizal membawakan materi mengenai kata sifat atau adjektif. Adjektif adalah kata sifat yang berfungsi untuk menjelaskan atau menggambarkan kata benda atau kata ganti. Dan adapun contoh adjektif yang ada di manusia: 1. Angry, marah. 2. Beautiful, cantik. 3. Clever, cerdas. Dan adapun contoh adjektif yang ada di hewan: 1. Shoot, imut. 2. Fast, cepat. 3. Have, berat. Pada pertemuan selanjutnya, Pak Rizal membawakan materi mengenai descriptive text. Descriptive text adalah teks yang bertujuan menjelaskan, menggambarkan, atau mendeskripsikan sesuatu. Adapun jenis-jenis descriptive text: 1. Describing people, mendeskripsikan atau menjelaskan tentang seseorang. Describing animals, mendeskripsikan atau menjelaskan tentang hewan. 3. Describing things, mendeskripsikan atau menjelaskan tentang benda, hobi, dan lainnya. Dan adapun generic struktur descriptive text: 1. Identification
Identification atau identifikasi adalah pendahuluan berupa gambaran umum tentang suatu topik. 2. Description atau deskripsi adalah berisi ciri-ciri khusus yang dimiliki benda, tempat, atau bagaimana suatu benda dideskripsikan. Pada pertemuan selanjutnya, Pak Rizal membawakan materi mengenai prosedur teks. Prosedur teks adalah teks yang berisi perintah atau langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu. Adapun struktur prosedur teks: 1. Goal, berisikan maksud dan tujuan dari prosedur teks terkait. 2. Materials, berisikan bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan tahapan atau prosedur teks. Selain kata material, kita juga bisa menggunakan kata ingredients. 3. Step, daftar langkah yang berurutan untuk menyaksikan tahapan prosedur teks. 4. Results, hasil dari proses atau langkah-langkah yang telah dilakukan. Dan pada pertemuan selanjutnya, Pak Rizal membawakan materi mengenai agree dan disagree. Agree adalah setuju, berarti menerima atau menyetujui pendapat, ide, atau pernyataan orang lain. Kalimatnya yaitu I agree with you. Dan disagree adalah tidak setuju, berarti tidak menerima atau menyetujui pendapat, ide, atau pernyataan orang lain. Kalimatnya yaitu I don't agree with you. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Dan adapun kelebihan dan kekurangan ketika diajar oleh Pak Rizal. Kelebihannya adalah cara membawakan materinya sangat simpel dan mudah dimengerti. Dan adapun kekurangannya adalah batas waktu belajarnya yang singkat. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.